Dari kejadian ini akhirnya banyak banget orang yang berkomentar ya. Ya terutama orang-orang Palembang yang gak terima bahwa orangnya dibilangin gak punya adab. Kasus lenyapnya rendang 200 kg yang dimasak oleh Willy Salim di Palembang terus menuai sorotan. Di tengah ramainya perbincangan, Chef Arnold Purnomo pun ikut buka suara. Melalui akun X miliknya, ia menyampaikan kritik terhadap cara penyelenggaraan acara tersebut, terutama soal ketidaksiapan dalam eksekusi. Menurut Chef Arnold, memasak dalam jumlah besar dan membagikan makanan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Ia menekankan bahwa diperlukan tim yang terorganisir, perencanaan waktu yang matang, serta sistem pembagian makanan yang jelas agar tidak terjadi kekacauan. Ia pun membandingkan dengan Bobon Santoso yang menurutnya selalu berhasil menjalankan acara serupa dengan rapi dan efisien. Selain itu, Chef Arnold juga mempertanyakan bagaimana mungkin 200 kg daging bisa diolah menjadi rendang dalam waktu hanya 3 jam. Ia menilai hal ini sangat tidak realistis karena rendang adalah masakan yang memerlukan proses panjang untuk mencapai keempukan dan cita rasa yang khas. Ia menyayangkan bahwa akibat ketidaksiapan, makanan yang seharusnya dibagikan dengan baik justru berakhir diambil begitu saja tanpa aturan. Pernyataan Chef Arnold ini langsung menimbulkan perdebatan di media sosial. Sebagian netizen yang berbakti setuju dengan pendapatnya bahwa acara seperti ini harus dipersiapkan lebih matang. Sementara yang lain merasa kritik ini terlalu berlebihan dan lebih baik fokus pada niat baik di balik kegiatan berbagi makanan tersebut. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dalam acara amal semacam ini. Kedepan, penyelenggara yang ingin mengadakan kegiatan serupa diharapkan dapat belajar dari insiden ini agar tujuan baik berbagi makanan bisa berjalan dengan lebih tertib dan lancar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bobon Santoso hingga Chef Arnold komentari konten masak-masak Willy Salim. Willy Salim hanya settingan. Willy Salim cemarkan nama baik kota Palembang. Berita tentang konten masak rendang Willy Salim di Palembang ini kan kemarin sangat heboh gitu ya guys. Berawal dari videonya Willy Salim yang mengatakan kalau tiba-tiba daging rendangnya yang sekitar 200 kilo ini tuh tiba-tiba lenyap gitu pada saat Willy Salim pergi ke toilet atau ditinggal di toilet 10 menit tuh guys. Dan warga Palembang itu dinilai kayak tidak tahu adab sopan santun gitu karena kan rendang belum matang kok sudah diserbu gitu, kayak diambilin gitu loh guys. Bahkan ada yang pakai wajan dan sebagainya. Nah, karena berita ini tuh viral banget gitu ya guys, Chef Arnold hingga Bobon Santoso gitu ini tuh kayak mengomentari tentang konten Willy Salim ini gitu guys. Karena dari Bobon Santoso ini tuh banyak sekali orang-orang Palembang atau warga Palembang ini yang kayak mengadu ke Bobon gitu karena disangkanya Willy Salim ini tuh mencemarkan nama baik kota Palembang dan warga Palembang gitu guys. Bahkan warga Palembang yang kayak melaporkan atau mengadu ke Bobon ini tuh bilang kalau di acara tersebut ada juga nih settingannya gitu. Jadi tuh tidak ada yang namanya warga Palembang ini tuh lancang mengambil kalau tidak ada instruksi dari yang punya acara gitulah ya guys. Chef Arnold ini juga kayak mengkritik Willy Salim di Twitter kalau nggak salah gitu ya guys. Chef Arnold ini juga mengatakan kalau mau misalnya mau bagi-bagi itu ya harus ada tata caranya gitu. Jangan asal bagi-bagi dan jangan asal buat konten gitu guys. Ada tragedi daging rendang hilang sebanyak 300 kg. Udah pada tahu kan? Dalam keadaan masih masak, belum mateng, panas-panas, diambilin dalam kuali. Gila sih, begitu sampai bersih lagi. Ada yang ngambilin pakai wajan, pakai gayung, pakai mangkok. Yang gue heran ya, itu udah dijaga sama aparat, tapi masih kebobolan juga. Padahal cuma ditinggal ke toilet cuma 10 menit doang. Pas balik dari toilet, tahu-tahu udah hilang semuanya. Sumpah gue nggak ngerti lagi sih. Ini berita tergokil yang pernah gue denger. Menurut kalian gimana? Bentar lagi keluar judul film yang berjudul Rendang Hilang di Kota Palembang. Aduh, kok jadi kayak gitu lah ya kan? Kan bisa agak ditunggu dulu sebentar. Kalau memang buru-buru mau buka puasa ya pulang dulu lah. Atau enggak nanti rendangnya itu untuk sahur. Kan bisa kayak gitu. Nggak perlu dikerubungin, belum mateng lagi loh, belum masak. Rendang itu masih, belum ada tanak-tanaknya sedikit ya kan? Belum ada tuh gambaran mau masak. Kayak mana lagi bilangnya coba? Untuk Willy Salim, coba sekali-sekali datang ke Sumatera Utara. Tuh banyak orang-orang yang masih menghargai kau ya. Aduh, Lek, sabar ya Lek ya.
Yo, ngerinya. Masuk berita ke Ibob Low Frame, 200 kg rendang lenyap cuma dalam 15 menit. Ini buka puasa atau sulap masal ini? Orang tinggal ke toilet aja sebentar, balik-balik rendang sudah raib. Segitu ganasnya kah masyarakat kalau lihat makanan gratis? Ini bukan lagi soal Willy Salim, tapi soal mental berebut yang tanpa aturan. Kalau ada yang nyolong jatah orang lain, pertanyaannya, petugas keamanan itu ngapain saja? Bukannya harusnya ada sistem biar semuanya kebagian rata. Kalau begini caranya, bukan berbagi, tapi ajang survival. Makan gratis boleh, tapi kalau sampai chaos gini, mentalnya yang perlu dievaluasi. Kayak mana? Aduh, repot Yan. Pokoknya kita dengan yang namanya rendang 200 kilo itu ya. Jadi diduga itu adalah settingan. Betul! Kayak Susan itu sepakat dengan kalau memang diduga itu adalah settingan ya. Nah, ya kalian makan pempek ini Nana. Pempek ini Bena. Kami uang Palembang ini nih, pacak saban hari makan rendang. Waya rendang bayar jangan cak itu menjatuhkan kota Palembang itu namanya ya. Bener gak yuk? Ini Nah, ayu ini gogok Palembang asli. Ada gak kamu nak ngambek rendang di tengah wong rame itu? Malu gak kira-kira? Nah, malu kami das wong Palembang nih, tidak sejahat itu. Tidak sejahat itu. Tolong klarifikasi lagi ya. Wong Palembang tidak sejahat itu. Masa hilang rendang tengah wong rame? Mana otaknya? Pokoknya yang rendang 200 kilo hilang itu lewat terus di Belanda Mamang. Sedih Mamang lihatnya itu. Sedih ada, kecewa ada, malah ada nyingok komentar netizen Palembang hama, Palembang ini laku. Ya Allah, udah mati. Dan juga salah tempat. BKB itu tahu ada kan penodong yang makso, pengamen yang makso, budak kecil makso di situ. Belum lagi oknum tukang parkirnya. Kalau Babon Santoso kan dia nyelenggara itu memang dia tertata, jaga jarak, dijaga TNI, berbaris, ibarat kata niat, bukan untuk dia pilih memang berbagi. Tapi tidak tahu aku Willy Salim ini pecah ada maksud lain itu dia pengen cuma pilihnya baik. Kan tahu kan Willy Salim tuh wong itu Willy Salim tuh pernah wong yang duduk rumah di lami-lami yang nak minta iPhone yang dijanji ke iPhone tuh. Iya guys, ini guys saya ini duduk banyak orang guys, hobi menggoleh. Yang jahatnya Palembang. Memang Palembangnya oknumnya juga itu. Gila banget guys, kemarin gue habis nonton kontennya Willy Salim yang masak-masak besar di Palembang, yang rendang, lu pada tahu nggak nyampe 10 menit ditinggal ke toilet sama si Willy Salim, rendangnya habis padahal belum mateng, diserbu sama masyarakat Palembang. Gue lihat komen-komennya parah sih, bilangin orang Palembang katanya semua pada nggak punya adab, dibanding-bandingin sama konten creator yang buat hal serupa di Papua sama di Jawa lebih beradab gitu. Dari kejadian ini akhirnya banyak banget orang yang berkomentar ya, terutama orang-orang Palembang yang nggak terima bahwa orangnya dibilangin nggak punya adab. Sebenarnya ini lebih ke arah kenyataannya bahwa di Indonesia itu sebenarnya memang masih banyak orang yang perlu dibantu. Mudah-mudahan konten kayak gini banyak dilihat pemerintah lah, biar pemerintah bisa merasakan nih bahwa orang-orang yang di bawah itu di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang berkecukupan Bapak Ibu. Ini hanyalah sekian banyak bukti atau fakta yang terjadi di lapangan untuk membuktikan bahwa memang Indonesia itu darurat. Kita nggak bicara orang Palembang yang banyak duitnya, orang Jawa yang banyak duitnya, ya itu paling cuma berapa persen kalau disensus Bapak Ibu. Sisanya ya gitu, hidup di bawah garis kemiskinan, kesusahan cari makan, cari nafkah. Rendang hilang di Palembang. Kacau, ini bener-bener kacau banget ya. Perkara rendang hilang, auto orang Palembang semua kena hujan. Padahal nggak semua orang Palembang itu sekaya itu gitu loh. Nah memang kalau dibilang antusias itu antusias ya, tapi kan setidaknya itu harus pakai etika juga gitu loh. Nah ini si Willy Salim ini ngeluarkan
angka 200 kg ya tuh untuk rendang untuk dibagi-bagikan ke warga. Nah, perkara dia hanya mau ke kamar mandi, ke toilet, balik langsung itu 200 kg rendang hilang seketika. Auto mukanya si Willy Salim itu lucu banget, kalian lihat dia langsung kayak bengong gitu loh. Kayak bengong di tempat itu, tahu ya, itu kan kondisi rendangnya itu butuh waktu berjam-jam agar si rendang tadi itu masak gitu loh, ya kan. Ini kondisi setengah mateng gitu ya, hilang si rendang tadi saat ininya ya kan. Wah, luar biasa. Dalam waktu ya kurang lebih tuh berapa menit si rendang tadi tuh udah hilang coy. Nah, ini si Willy Salim ini ya mau ngontenin, mau niatnya tadi kurasa juga mau biar FYP konten dan sebagainya, apes dah. Hilang 200 kg rendang tadi perkara hanya ke toilet, ya kan. Nah, untung juga perkara rendang hilang ini juga FYP ya kan tuh. Tapi lucu banget gitu loh. Maksudnya kok itu rendang belum masak gitu loh, kok bisa diambil gitu loh. Kok nggak nunggu sampai Willy Salim berbagi atau gimana, kok seantusias itu. Jadi jatuhnya itu kan kayak rakus ya, maaf nih ya, memang nggak semua orang Palembang itu kayak gitu. Tapi kan kayak jatuhnya itu kayak perkara rendang hilang ini kayak jadi dihujat netizen gitu.